Baik, saya lanjutkan berkaitan dengan sore hari ini. Ya, acara kita adalah kajian menjelang daripada bertemunya datangnya bulan Ramadan. Gitu ya. Baru sekalian, kalau saya bertanya, kira-kira apakah sudah siap kita bertemu dengan bulan Ramadan ini? Kira-kira sudah siap belum Ramadan ya? Sudah ya? Ibu-ibu kira-kira sudah siap ya bertemu bulan Ramadan? Atau justru yang ada, aduh datang lagi Ramadan nih, tak puasa lagi. Kira-kira kalimat pertama yang muncul dari kita ini ucapan Alhamdulillah atau Innalillah? Alhamdulillah. Perasaan senang atau perasaan sedih? Senang, ya. Kalau senang alhamdulillah, karena memang ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Ketika kita mau datang bulan Ramadan, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita merasa senang, ya, senang untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Maka disebut dengan tarhib Ramadan. Ya, tarhib Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya, apa artinya daripada tarhib tadi? Ya, berasal dari kata rohaba, rohibu, tarhiban. Yang artinya adalah luas. Artinya adalah lapang. Jadi, ketika datang bulan Ramadan itu adalah kita memiliki hati yang lapang. Kita memiliki hati yang luas. Alhamdulillah bisa bertemu kembali
dengan bulan Ramadan. Ada perasaan senang, ada perasaan bahagia. Ya. Kenapa kita harus senang gitu ya? Kenapa kita harus bahagia? Para sahabat itu ketika ditinggalkan bulan Ramadan itu mereka sedihnya 6 bulan. 6 bulan sedih tinggal bulan Ramadan. Kemudian datang 6 bulan berikutnya, mereka berharap berdoa agar supaya dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita kemarin ya bertemu sudah bulan Rajab, kita sudah berdoa. Kemudian lanjut lagi ya bulan Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Hanya kurang 7 hari lagi ya kemudian. Nah, sekarang 7 hari lagi kita sudah mau berpuasa. Alhamdulillah ya, kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jasmani dan rohani kita. Jiwa kita ya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menerima dengan lapang dada hati kita. Ini yang disebut dengan tarhib Ramadan. Ya, siap untuk menerima, siap untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada sore hari ini berkaitan dengan fikih Ramadan atau fikih siam. Ini sebenarnya kalau kita bahas sangat panjang dan lebar sekali ya, berkaitan dengan Ramadan ini sangat luas sekali ilmunya. Maka sangat benar ya apabila kita melakukan ya sedikit kajian berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan ini agar supaya kita benar-benar memiliki ilmu untuk ya beribadah di bulan Ramadan ini dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita tidak punya ilmu sebelum kita beramal. Yang Ghazali katakan al-ilmu qabla al-amal. Ya, ilmu itu penting sebelum kita beramal. Ya, maka Imam Ghazali dalam kitabnya menyebut sendiri dalam suatu babul ilmi qabla al-amal. Bab tentang ilmu qabla al-amal. Ya, jadi tidak boleh orang hanya berilmu saja tidak tahu ya, tidak tahu amal saja, tidak tahu ilmunya gitu ya. Atau berilmu saja tidak ada amalnya, itu juga tidak baik. Ya, maka disebutkan adalah al-ilmu qabla al-amal. Seharusnya berilmu dulu sebelum kita beramal. Nah, habis sekalian, kita akan datang bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Ya, setidaknya kita punya sedikit ilmu tentang Ramadan ini dan bagaimana kita nanti bisa beramal di bulan Ramadan dengan baik dan juga benar, ya, dan akhirnya kita mendapatkan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita mengupas dulu ayat yang berkaitan dengan kewajiban berpuasa. Ya, kewajiban berpuasa ini hukumnya wajib sebagaimana kita sudah menjelaskan ya, dan kita sudah sama-sama tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya, itu adalah perintah untuk berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Allah menyeru pertama kali ya, yang diseru orang yang wajib berpuasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya apa? Dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa perintah untuk siam, perintah untuk berpuasa itu adalah perintah kepada orang-orang yang beriman. Maka jangan kemudian kita iri kalau ada orang yang non muslim, ya, orang tidak beriman kemudian tidak berpuasa. Ya, kemudian kita seakan-akan ngomong biasa saja, sudah enggak ada puasa, kami puasa. Nah, ini juga nanti bisa mengurangi daripada ketulusan kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Karena puasa tadi adalah panggilan daripada iman tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan orang-orang beriman. Apa perintahnya? Perintahnya adalah asyam. Ini yang disebut dengan amal soleh. Ini yang disebut dalam amal, dalam kita berbuat itu harus dilandasi dulu dengan iman. Kemudian amal itu baru benar, baru melahirkan apa hasil dari amalan itu adalah la'allakum
tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi dalam Islam itu selalu ada iman, kemudian ada amal, ada buah daripada amal itu disebut dengan ketakwaan. Jadi iman, hasil daripada iman tadi ada amalnya, amal nanti akan melahirkan ketakwaan. Ketakwaan nanti akan melahirkan apa? Akan melahirkan balasan, ada surga, ya kan? Ada dimuliakan hidupnya, ada dinaikkan derajatnya. Ya. Maka pelajaran puasa ini sebenarnya bukan pelajaran ketika kita terapkan dalam puasa, itu bukan. Pelajaran dalam puasa itu sebenarnya pelajaran yang kita bisa terapkan dalam lini kehidupan kita sehari-hari. Bahwa setiap hari ya kita beramal itu harus berlandaskan dengan iman. Kalau sudah berlandaskan dengan iman, maka amal kita nanti akan benar, amal kita akan baik, akan melahirkan sebuah ketakwaan. Ketakwaan itu yang kita raih. Dan apa kira-kira balasan dari ketakwaan itu yang kita akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak-Ibu sekalian, kadang banyak orang yang tidak bisa merasakan kebahagiaan. Banyak orang yang tidak bisa merasakan ketentraman di dalam hidupnya. Karena buah dari ketakwaan tadi belum bisa dia dapatkan dalam diri kita. Ya, Bapak-Ibu sekalian, coba kita renungi. Seandainya pertama kali adalah iman. Iman itu keyakinan di dalam hati kita, percaya dalam hati kita. Kalau imannya baik, pasti akan melahirkan amal soleh yang baik, dan amal soleh yang banyak, amal soleh yang kontinu, amal soleh yang terus-menerus kita lakukan. Tapi iman yang dia imannya itu adalah tidak serius, imannya tidak benar, maka tidak akan melahirkan daripada amal soleh. Maka puncak pertama kali adalah yang menjadi dasar kita di dalam melakukan ibadah, amalan atau aktivitas apapun itu adalah dasarnya dengan iman. Setelah iman akan melahirkan amal soleh, setelah amal soleh akan melahirkan ketakwaan. Nah, kita ini mencari di sini nih, mencari kita adalah di ketakwaan ini. Maka ayat puasa mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian itu berpuasa, agar kalian itu menjadi orang yang bertakwa. Cuma kita kadang belum paham makna takwanya itu seperti apa gitu. Makna takwa itu di situ tuh bagaimana kita belum paham gitu. Kemudian dari takwa itu apa yang kita hasilkan itu kita belum mendapatkan gitu. Karena bisa jadi amal kita tadi belum benar, amal belum benar karena iman tadi kita belum benar. Inilah pelajaran. Sebenarnya puasa itu adalah pelajaran bagi kita, maka disebut dengan puasa itu adalah pelajaran kita untuk kehidupan 11 bulan kita yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW selalu mengingatkan sebelum datangnya bulan Ramadan bahwasannya akan datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana lebih baik daripada 1000 bulan, bulan di mana Allah memberikan keutamaan yang banyak dibandingkan daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu adalah bulan Ramadan. Maka sungguh nanti orang-orang yang mendapatkan yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk adalah orang-orang yang rugi. Tuba, rugi orang-orang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan falam yufar, akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan. Celaka orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, padahal ampunan Allah Subhanahu wa taala luasnya luar biasa. Dalam hadis dikisahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah futihat abwabus sama. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Syahrul Ramadan syahrul futihat.
sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita belajar ilmu tentang puasa ini, dan nanti akan kita sampaikan amalan-amalan unggulan di bulan Ramadan ini agar supaya kita tidak terlewatkan, agar supaya kita betul-betul bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Yang pertama ya, dalam membahas fikih Ramadan, kita membahas tentang bagaimana kita mengetahui penentuan awal Ramadan dulu, kira-kira seperti itu. Tapi sekalian, di tahun ini kira-kira mau puasanya mau bareng atau mau beda? Ya, ini kemungkinan ada perbedaan ini ya Pak Ismail ya. Kemungkinan ada perbedaan, baik itu di awal penentuan awal puasa ataupun hari raya untuk tahun ini. Karena sudah diprediksi itu cukup kuat terjadi perbedaan itu. Nah, kita harus bisa memantapkan hati, nanti galau semua nih. Saya mau puasa kapan ya? Saya mau puasa kapan ya? Saya mau hari raya kapan? Ini polemik yang setiap tahun kita tidak berhenti-berhenti ya. Selalu ada selalu berbeda. Karena memang ada dua ilmu ataupun dua metode yang kita pakai di Indonesia ini. Ada metode hisab dan juga ada metode ru'yah gitu ya. Hisab itu dengan berhitung ya, ataupun ilmu falak ataupun ilmu astronomi, sedangkan ru'yah itu adalah melihat langsung posisi bulan gitu ya. Nah, Bapak sekalian, kalau yang Muhammadiyah yang mau ikut Muhammadiyah itu kemungkinan puasanya di hari Kamis ya, hari Kamis puasanya. Hari Selasa itu sudah dihisab bahwasanya belum terjadi konjungsi atau belum terjadi ijtima ya, belum terjadi ijtima. Jadi ijtima itu baru terjadi di hari Rabu. Hari Rabu pukul 00.35 kalau tidak salah, itu di edaran Muhammadiyah ini. Jadi baru dipastikan puasa terjadi di hari Kamis gitu ya. Secara hisab itu sudah ada sekitar 7 derajat kalau nggak salah kelihatannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk metode ru'yah itu bisa jadi nanti apakah di hari Rabu ataukah di hari Kamis ya. Kemungkinan ada dua. Cuma nanti akan dilakukan sidang isbat nanti oleh pemerintah. Nah, mungkin perlu kita ketahui mana yang kita ambil ya. Kita mau ambil ikut pemerintah atau kita mau ikut mungkin ormas, ataukah kita ikut metodenya ya, metode hisabnya atau metode ru'yahnya. Kalau dasar secara nasnya itu adalah sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, itu dasar nasnya ya. Dasar nasnya itu berpuasalah kamu dengan melihat bulan atau ru'yah tadi, waftiru dan berbukalah kamu juga melihat bulan. Itu dasar di mana syar'i para ulama ijma menggunakan ru'yah, yaitu menggunakan penglihatan langsung gitu ya. Nah, Muhammadiyah menggunakan metode hisab ya. Menggunakan metode hisab ini dianalogikan banyak sebenarnya menjadi alasan ya. Alasannya kenapa kok menggunakan hisab itu banyak sekali gitu ya. Di antaranya apakah menyelisih hadis? Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak, karena berusaha hisab ini adalah sifatnya adalah rasionalisme ya, kemudian berdasarkan analogi dan juga matematik ya, yang hitungannya itu pasti gitu ya. Jadi kalau Muhammadiyah itu kalau misalkan sudah terjadi konjungsi, sudah terjadi istima, kemudian posisi matahari sudah tenggelam, hilal sudah terlihat, di ufuk sudah terlihat, walaupun 0,1 derajat, itu sudah disebut dengan wujudul hilal. Jadi hilal itu sudah ada walaupun belum nampak. Kalau ru'yat ya, kalau ru'yat melihat itu dasarnya adalah manakala disebut imkanur ru'yat, dimungkinkan bisa dilihat oleh mata kita hilal itu. Kalau belum dilihat, belum bisa dilihat, berarti gumma, dia dalam kondisi mendung. Maka kalau hadisnya itu digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu seperti itu. Nah, Ibu, ini saya jelaskan lagi lebih jelas supaya kita paham ya, kita posisinya nanti kita mau ngikut di mana gitu loh posisinya ini. Jadi kenapa kemudian harus hisab gitu?
Karena hisab ini adalah hitungan pasti dan ini adalah perkembangan ilmu teknologi hari ini. Ya, di mana dulu zaman Rasulullah belum berkembang seperti itu. Teknologinya belum berkembang seperti itu. Mungkin kalau zaman dulu, ya teknologi sudah berkembang, Rasulullah akan sampaikan kepada sahabatnya, sahabat, tolong lihat hari ini dengan metode teropong ataupun yang lain sebagainya, dilihat kira-kira sudah keluar apa belum. Namun zaman dulu mungkin ilmu pengetahuannya belum sampai sehingga belum kita lakukan hisab itu belum dijadikan suatu panduan yang utama ya dalam menentukan awal bulan. Yang ada adalah ru'yat tadi. Ru'yat itu juga kita berbeda, ada dua Pak ya. Ada ru'yat yang global, ada ru'yat lokal. Itu yang sering kita sebut gitu ya. Atau disebut dengan ittifaqul matlaq atau ihtilaful matlaq. Kalau ihtilaful matlaq itu adalah tempat lain berbeda-beda matlaqnya. Kalau ittifaqul matlaq itu satu. Jadi kalau satu sudah kelihatan maka dimanapun saja tempatnya dia harus berpuasa dan dia harus berhari raya. Ya, cuma ijma ulama itu adalah ihtilaful matlaq, itu berbeda. Tiap negeri itu matlaqnya berbeda-beda sehingga tidak bisa dijadikan satu. Kalau di Arab sudah raya, di Indonesia belum, ya udah berarti mengikuti matlaq yang ada di Indonesia. Nah, Bapak sekalian, hisab itu juga sebenarnya ada pedoman-pedomannya, bukan hanya sekedar menghitung gitu ya, bukan hanya sekedar menghitung, ada syaratnya. Ada syaratnya di mana sudah terjadi konjungsi, kemudian posisi matahari itu sudah tenggelam, hilal itu sudah nampak, sudah berada di atas, meskipun belum terlihat, tapi posisinya sudah naik. Itulah disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal gitu ya. Wujudnya itu sebenarnya sudah ada, tapi memang belum nampak. Maka ibarat kita sholat zuhur ini kan tandanya adalah kalau matahari itu sudah bergeser ya. Bayangan sudah bergeser sedikit saja, sudah bergeser berarti sudah masuk zuhur. Nah, seperti itulah kira-kira ketika hisab tadi adalah ketika matahari sudah tenggelam, bulan sudah naik, meskipun belum kelihatan karena masih kalah dengan cahaya matahari tadi, berarti dia sebenarnya sudah masuk di tanggal 1 itu. Nah, orang yang berperan pada hisab adalah agar supaya sebenarnya menjadi panduan seluruh negeri itu menjadi satu sama. Sebenarnya seperti itu ya. Kalau kita menggunakan ru'yat ya dimanapun pasti akan berbeda-beda. Nanti di sana berbeda, di sini berbeda, di sini berbeda. Ya, namun karena kita di pemerintah yang juga ada otoritas yang menetapkan itu, ya kita tidak bisa terlepas kadang ya yang menjadi keputusan organisasi ataupun ormas dengan keputusan pemerintah kemudian berseberangan ya membuat kita ini bingung juga kadang untuk menyikapinya gitu ya. Namun kira-kira seperti itu, maka kita kembali kepada hati kita. Mana kira-kira yang lebih tepat dengan hati kita, mana yang sesuai dengan hati kita. Nah, itu yang kita ikuti. Yang terbiasa mungkin sudah mengikuti hisab, ya monggo silakan. Gitu ya. Yang sudah terbiasa saya ikut pemerintah aja, ya monggo silakan. Enggak apa-apa salah. Nah, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu yang pertama ya. Jadi jangan nanti bingung ya. Jangan bingung ketika hati kita sudah yakin, sudah tetap, udah ikuti itu ya. Ya, ikuti itu. Ya, jangan mengikuti kebanyakan orang yang kemudian tidak berdasar. Kita harus melakukan sesuatu ibadah itu harus berdalil, harus dengan dalil yang kuat. Ya, bukan hanya karena ikut-ikutan, bukan karena suka tidak suka, tidak, tapi karena kita menggunakan dalil ya. Ya, kenapa menggunakan hisab? Karena dianalogikan itu dengan waktu jam digital ataupun sholat. Kalau kita sholat itu kalau misalkan sudah masuk jam 12, iya, kalau kurang 1 detik pun kan kita tidak akan kan kurang 1 detik. Tapi kalau kita mau lihat matahari gerhana lampau kan capek kita melihat gitu ya. Maka dianalogikan itu, ya sholat sudah ada ketentuan-ketentuan dalam hadis sudah ada, ya. Namun karena dianalogikan ya dengan sains dan teknologi yang sudah ada, yang kita pegang kan waktu jam digitalnya kan, bukan kita melihat mataharinya. Ini analoginya sebenarnya. Nah, kalau kita mau berpikir secara rasional, kalau kita mau berpikir yang lebih maju sebenarnya, ya metode hisab itu sebenarnya bisa dipakai pemerintah dalam menentukan ini dan aman-aman
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama berkaitan dengan bagaimana awal kita menentukan bulan puasa tadi dan juga Idul Fitri yang perlu kita pahami. Kemudian yang kedua berkaitan dengan waktu ya kita berpuasa ya, itu ada awal kita berpuasa itu kapan gitu ya. Puasa itu artinya kan imsak ya, menahan. Sekarang ini sering kalau di musola-musola itu ada imsak gitu ya. Ya kira-kira benar nggak ini ada imsak gitu ya? Karena ada sebagian yang mengatakan imsak itu bid'ah gitu, Mas. Kenapa? Ya imsak itu sebenarnya kita memulai kita untuk menahan atau tidak minum gitu ya. Tapi belum sholat subuh, belum ada subuh kan? Kalau sudah misalkan ada imsak, apakah kita nggak boleh minum? Boleh nggak kita minum? Boleh. Nah jangan sampai kita pahami salah gitu ya. Jangan sampai kita pahami salah. Udah imsak ya, nggak boleh minum lagi ya. Akhirnya dia mengharamkan. Nah ini kemudian berseberangan dengan dalil yang resmi bahwasanya puasa itu adalah al-imsak. Puasa itu adalah menahan. Kapan dimulainya? Dimulainya adalah ketika sudah terbit fajar atau terbitnya fajar sidik gitu ya. Dan itu dimulai dengan azan subuh. Jadi sebelum azan masih bisa minum gitu loh. Walaupun imsaknya tadi sudah 5 menit sebelumnya. Kalau belum azan, nah ini, nah yang jadi masalah ini kadang ya, Pak Dewan ya. Kenapa? Kadang di masjid-masjid soalannya terlambat gitu loh. Nggak on time gitu. Nggak on time ya. Tiba-tiba misalkan nih udah imsak, boleh minum ya. Rupanya di sini yang tukang azan masih lama gitu ya. Sehingga belum azan, masjid kita belum azan. Padahal masjid lain sudah azan gitu. Akhirnya batal, kita nggak tahu, iya kan? Ya kan kenapa? Di masjid lain sudah ada, di masjid kita belum. Kita panduan masjid kita, kalau masjid kita boleh minum, boleh. Rupanya tempat lain sudah dari tadi azannya, tidak sama. Nah ini yang jadi masalah. Nah bapak sekalian, nah ini penting nanti ketika kita Ramadan kita akurasi jam kita ya. Karena kalau jam kita tidak diakurasi, kadang kita nih bingung nanti mana yang kita jadikan panduan. Kenapa kalau kita tidak bisa menghitung waktu dengan tepat, jangan-jangan batal nih puasa kita. Kan kadang mohon maaf ada di rumah itu yang jamnya kan dicepatkan dulu ya, cepatkan 5 menit atau 10 menit supaya nanti kalau sudah sampai di kantor itu tidak terlambat gitu ya. Berarti masih ada sisa waktu 5 menit gitu ya. Nah ini penting. Nah ini penting nanti diakurasi jamnya di rumah masing-masing ya. Kalau yang punya jam digital enak gitu, pasti itu jamnya gitu ya. Nah jamnya yang tidak akurat nanti kalau kita jadikan panduan, nah ini. Atau kalau kita berpanduan kepada masjid, ya cari masjid yang memang akurat benar azannya di situ. Ya baik itu azan subuhnya maupun azan maghribnya. Ya, nah gitu bapak ibu sekalian. Jadi berkaitan dengan imsak, ya apakah boleh imsak? Ya boleh lah kalau sebagai penanda kita. Tapi jangan dimaknai kemudian imsak itu adalah sesuatu di mana kita memang sudah tidak boleh lagi minum gitu. Nah ini yang kita salah. Ya imsak itu adalah kehati-hatian kita agar supaya ketika nanti masuk ya sudah waktu subuh tadi ya kita sudah kondisi tidak makan, kita kondisi sudah tidak minum aman gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti perlu diperbaiki ya waktu kita sesuaikan supaya pas. Nah. Kemudian yang kedua ya berkaitan dengan waktu ya kita berbuka ya, berkaitan dengan waktu berbuka. Waktu berbuka ya sunnahnya itu dipercepat ya, dipercepat gitu ya. Jadi kalau sudah ada azan langsung saja minum ya, langsung aja dibatalkan ya. Dan kalau bisa kita minumnya dengan sesuatu yang sunnah ya, atau berbukanya dengan sesuatu yang sunnah. Apa itu? Dengan kurma ya, jangan langsung makan. Sekali Allah Akbar langsung satu piring habis. Pas tarawih tak kuat lagi kelah. Nih ya Bapak sekalian, nah ini yang menjadi kebiasaan buruk agar supaya bisa kita perbaiki. Bapak sekalian, Allah Subhanahu
kita terbatas ya. Kita sekarang berbicara amalan-amalan unggulan di bulan Ramadan. Ya, kita harus betul-betul memaksimalkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini agar supaya kita meraih sebanyak-banyaknya pahala, agar kita meraih sebanyak-banyaknya keberkahan, agar kita mendapatkan ampunan di bulan puasa ini. Sungguh ya, kenapa kita menunggu datangnya bulan Ramadan? Kita menunggu datangnya bulan Ramadan adalah menunggu waktu-waktu di mana kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting yang kita tunggu. Ya, bukan nunggu nak datang THR, bukan nunggu nak datang baju baru, bukan nak nunggu datang ampau, bukan nak nunggu nak main, nak makan apa segala macam. Tapi yang pertama kali yang kita tunggu ketika datang bulan Ramadan adalah momen di mana kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, ada beberapa amalan-amalan unggulan ya yang ini harus kita lakukan di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menggembleng kita. Bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan ya pendidikan. Allah Subhanahu wa taala mendidik kita ya melalui puasa dan berbagai macam amalan-amalan yang Masya Allah rentetannya luar biasa. Dari kita menahan ya laparnya puasa itu hikmahnya sangatlah banyak sekali kalau kita resapi. Kita betul-betul harus kita resapi ya. Jangan kemudian mengeluh, jangan kemudian kita tidak ikhlas, jangan kemudian kita loyo, jangan kemudian menjadi alasan ya diajak gawe sedikit enggak apa pelote puasa, Bu. Ya, diajak gawe sedikit suruh bikin atau bikin surat misalkan, ya gawe nih Pak Peri suratnya nih, 3 kok harus selesai hari ini. Udah baca pelote puasa nih. Ya, kadang puasa menjadi alasan, kadang puasa menjadi sebab, kadang puasa menjadi menurunkan produktivitas kerja kita. Puasa jangan sampai menjadi alasan untuk menurunkan produktivitas kerja kita. Kinerja kita tetaplah sama seperti kita puasa maupun tidak puasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau puasa itu ya kampus-kampus itu tutup, Pak Ismet ya. Sekolah-sekolah itu tutup sebenarnya itu ya. Karena para ulama itu kalau sudah menjelang bulan Ramadan itu pengajian mereka ditutup, Pak. Ya, pengajian ditutup. Ya, seharusnya kampusnya ditutup juga. Karena untuk memaksimalkan ibadah gitu, memaksimalkan ibadah. Kalau zaman presidennya Gus Dur dulu kan tutup 1 bulan libur gitu ya. Tapi ya kemudian tidak membuat baik juga. Ternyata anak-anak juga sekaput gitu ya. Orang-orang yang kerja juga sekaput ternyata gitu kan. Ya, berarti kan bukan hanya sekedar waktu yang diliburkan sebenarnya. Yang kembali adalah mental kita, iman, amal dan juga takwa yang juga melahirkan itu tadi. Nah, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, artinya kita dalam kondisi bekerja ya. Meskipun kita berpuasa, kita tetap bekerja. Nah, bagaimana kita ini bisa meraih keberkahan yang banyak gitu? Sambil bekerja pun juga dijadikan ibadah. Tidak, sambil kita bekerja, kita juga beraktivitas, kita juga terus kita iringi dengan amalan-amalan di bulan puasa, jangan sampai ditinggalkan. Ya, ini yang paling penting. Ini kadang kalau kita tidak memiliki semangat yang tinggi, kadang kalau tidak dibarengi dengan ilmu yang kita miliki, kita ini akan menganggap Ramadan itu ya bulan biasa-biasa saja. Kita akan menganggap Ramadan itu tidak istimewa, biasa. Ya, makanya dengan kita melakukan kajian seperti ini agar supaya apa? Kita bisa bersikap lebih ketika nanti Ramadan datang, kita posisi juga dalam keadaan bekerja, bagaimana kita juga tetap memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan meskipun kita harus bekerja. Salah satunya adalah bulan Ramadan, syahrul Ramadan adalah syahrul unzila fihil Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan disebut dengan syahrul Quran. Bulan Ramadan disebut dengan bulan Al-Qur'an. Artinya Bapak sekalian, bulan Ramadan adalah bulan momentum di mana kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Saatnya kita bersanding, saatnya kita bersenandung bersama dengan Al-Qur'an.
Berapa Pak? Berapa juz Pak? Ya? Lagi banyak juz. Iya. Ini harus menjadi prioritas kita karena kita memahami bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bulannya di mana kita saat bersanding dan bersenandung bersama dengan Al-Quran. Ya. Kalau kita tidak memahami ini dan tidak berusaha untuk mengupayakan waktunya, tidak akan bisa kita mengajar target ini. Lupakan 40 tahun Ramadan yang sudah kita lalui, ataupun 30 Ramadan yang sudah kita lalui. Kalau umurnya sudah 60 berarti 59 Ramadan yang lalu. Mampukah hari ini Ramadannya bisa lebih baik dari 59 tahun lalu? Mampukah dari setiap Ramadan yang kita lalui itu lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya? Rasulullah itu sudah sampai berpuluh-puluh tahun bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, karena daripada syariat, daripada puasa itu setelah kenabian itu hanya beberapa tahun saja Rasulullah itu bertemu dengan bulan Ramadan. Kita inilah bertahun-tahun terus bertemu dengan bulan Ramadan. Kira-kira sudah lebih baik apa belum? Ramadan ini kan madrasah. Ramadan ini adalah pendidikan. Ramadan ini adalah universitas. Kita sedang menjadi mahasiswa di bulan Ramadan ini. Mampukah kita memaksimalkan? Mampukah kita mendapatkan IPK-nya kumlat nanti? Kan seperti itu. Jamaah sekalian, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Ramadan tahun ini harus lebih baik. Ramadan hari ini saya harus minimal satu saja ya. Satu saja amal unggulan yang kita unggulkan, kita konsisten, kita lakukan terus-menerus. Itu yang membuat kita bahwasanya suasana Ramadan itu berbeda. Kalau kemarin target kita menghafal Al-Quran atau baca Al-Quran hanya 3 juz. Coba hari ini bilang sama dirimu, ya, Ali, tidak. Tahun ini kamu harus 10 kali khatam, ya. Ya, Mutoro bisa katakan ya. Kamu kan sudah 60 kali Ramadan nih, ya kan? Ya, bisa enggak tahun ini? Ya, 10 kali khatam. Bisa ya? Alhamdulillah. Selamat kan? 10 kali khatam nih kamu dorong. Berarti satu hari berapa kali kamu dorong? 3 kali 3 juz ya? Sepertiga Al-Quran. Berarti berapa juz Pak? 10 juz. Bisa kan? Bisa, insya Allah bisa. 1 juz Al-Quran itu kalau kita baca hanya 30 menit. Ya, 30 menit. Ya. Jadi sangat bisa sekali. Imam Syafi'i itu 2 kali khatam lah. Imam Syafi'i itu 2 kali khatam dalam 1 hari itu 2 kali khatam. 2 juz ya Pak Eri ya. 2 kali khatam Imam Syafi'i. Dan ulama-ulama lainnya ada yang 2 kali khatam, bahkan ada yang 3 kali khatam 1 hari. Bayangkan, berarti tidak tidur dia. Tidak tidur berarti dalam Ramadan. Karena harus mengejar 3 kali khatam. Ibnu Taimiyah itu kalau datang bulan Ramadan dia tutup bukunya. Padahal Ibnu Taimiyah itu tidak pernah terlepas dari namanya buku. Mau tidur pun dia harus baca buku. Mau tidur pun dia harus nulis buku. Tapi kalau Ramadan tutup, ganti dengan Al-Quran. Dia baca. Sebanyak-banyaknya dia hatamkan. Ada yang tanya, Ustaz, lebih banyak membaca Al-Quran atau memahami sedikit? Ya, bacanya sedikit tapi dipahami. Mana yang benar? Ya, yang benar adalah baca sebanyak-banyaknya, pahami sebanyak-banyaknya. Ya, ini kadang menjadi alasan, gak mau baca banyak-banyak Pak, baginya dikit-dikit aja lah, yang penting dikit dipahami nanti diamalkan, alah gitu kan. Ya, tapi yang paling banyak adalah ulama-ulama itu berikan contoh ketika bulan Ramadan itu adalah bulan di mana dia memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, memahami itu sebenarnya adalah waktu kecil. Kita waktu kecil tuh waktu untuk memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, terjemahkan Al-Quran, udah pahami. Besar tidak perlu lagi masih memahami lagi. Itu
kalau ilmunya para ulama. Maka cukup di usia kecil itulah memahami Al-Quran, memahami tafsirnya, memahami bahasa Arabnya, selesai sudah di situ. Ya, selanjutnya adalah pengamalan. Kalau kita orang Indonesia ya, kita udah belajar, bolak-balik kita tidak paham. Ya, ilmu kita tidak nyampai gitu ya. Gitu. Sedikit yang sudah kita pahami, besok sudah lupa lagi. Nah ini, Bapak sekalian, ya kita mengajar fadilahnya dua-duanya ya. Mengajar banyak yang baca hafalan itu juga bagus, mengajar kita memahaminya itu juga bagus. Ya, mana yang paling kuat kita gitu. Kalau bisa sambil memahami lebih kali bagus lagi gitu ya, bukan hanya sekedar baca. Tapi apa? Yang kita kejar adalah memperbanyak membaca tadi. Kenapa? Karena apa? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan. Kalau lepas bulan Ramadan berbeda lagi pahalanya. Kelipatan kita beribadahnya berbeda lagi dengan bulan Ramadan. Maka sebanyak-banyak itu pula. Yang jelas jangan kemudian kita sombong. Ya, ditanya kalau berapa yang Al-Quran? Alhamdulillah, langsung terus hari ini. Biasa itu. Jangan sombong gitu kan. Kalau perlu ditanya orang, udah berapa juz? Belum baca Al-Quran, baru belajar. Tapi alhamdulillah udah 10 juz gitu kan misalkan nih. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian, ini penting ya. Ini penting kita harus mengunggulkan amalan di bulan Ramadan ini, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Maka selain masuk bulan Ramadan itu jangan kelewatan ya. Nah kadang kita nih tidak bisa istiqomah ya. Mungkin di awal-awal kita masih bagus ya. Seminggu Ramadan masih bagus, 2 minggu Ramadan masih bagus. Pertengahan mulai galau apalagi mama ya. Mana bikin THR lah, mana bikin belanja lah, mana bikin kue lah, maka biar gak galau selesaikan sebelum Ramadan. Ya. Jadi sebelum Ramadan selesaikan dulu Bu, belanja dulu untuk Lebaran. Lah belanja, kue lagi belanja. Jadi tak mikir lagi lah. Ya, kalau Lebaran tak mikir lagi kue, tak mikir lagi baju gitu ya. Tapi jadi pertanyaan, mohon maaf Ustaz, duitnya lemah. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Ya, Bapak sekalian, kita belum masuk amalan bulan ya. Ini baru masuk ibadah di bulan Ramadan yang harus kita kerja ya. Amalan bulan di antaranya adalah puasa ya, kemudian sholat tarawih ya, terus sholat tahajud itu harus dikejar, jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Kadang mohon maaf kita letih, lesu dari mana segala macam, kemudian tidak melaksanakan sholat tahajud atau sholat tarawih. Kenapa? Karena pahalanya besar. Sholat tahajud di bulan Ramadan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka amalan-amalan unggulan itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, termasuk yang puasa. Ya, mohon maaf ini puasa. Bapak Ibu mungkin nanti masih bekerja atau mungkin ada yang DL ya, misalkan ada yang DL. Kan syafar boleh tidak berpuasa? Tidak, boleh tidak berpuasa. Nah, tentunya dengan adanya alasan-alasan yang banyak gitu ya. Apa boleh berbuka, apakah tidak? Itu nanti ada fikihnya cukup panjang gitu ya. Tapi ulama mengatakan syafarnya itu masyakohnya itu besar, berat atau ringan gitu ya. Kalau masyakohnya itu ringan, lebih baik tetap berpuasa meskipun boleh, ya meskipun boleh, ya. Tapi masyakohnya yang kita lihat, beratnya dari perjalanan. Misalkan nih mau kita ke Kobaknya pakai sepeda ontel, kan berat. Belum sampai Kobak sudah pingsan, maka boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kita ke Kobak naik Toyota Alphard misalkan, kan tadi berat, tinggal tidur aja santai, nggak usah kita batalkan puasa, tetap berpuasa. Atau pergi satu tempat, misalkan kita menggunakan pesawat, ya kan tidak terlalu letih ya, tidak terlalu letih ya, hanya duduk bisa tidur, ya udah tahan, bisa tetap berpuasa. Meskipun boleh juga tidak berpuasa. Nah, lihat masyakohnya ya. Atau misalkan nanti kalau suatu tempatnya ada kita turun, saya harus ke lapangan, saya harus ke sana, harus kemari. Nah ini masyakohnya berat, maka ini boleh tidak berpuasa. Dilihat dari masyakohnya, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Itu ya Pak Mun ya kira-kira ya. Mohon maaf ini karena waktunya sudah cukup habis ini. Sebenarnya masih banyak sekali ya kalau kita berbicara tentang puasa itu, masya Allah luas, sangat banyak sekali ya. Termasuk doa, ini saya ingat nih, saya ajarkan ya untuk doanya
itu ada doa-doa ketika kita berbuka puasa itu ada yang sunnah dan ada yang tidak sunnah ya. Termasuk yang sering populer yang kita baca itu sebenarnya doa yang secara derajat hadisnya lemah. Ya Allahumma lakasumtu bika amantu itu derajat hadisnya setelah dicek ternyata lemah. Jadi yang lebih kuat itu adalah dahabab domahu wabtadatil muruku wasabatal ajru insyaallah. Nah, itu saya juga cek kemarin apakah benar hadis ini. Saya cek di aplikasi ya, di 9 hadis itu saya cek ternyata memang benar rawinya lemah itu Allahumma lakasumtu. Jadi kalau kita mau pakai yang lebih kuat gitu ya, jadi menggunakan doa yang dahabab domahu. Jadi nanti kalau belum hafal bisa dihafalkan kembali gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Kita berdaya. Allahu fiqhul tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa materi yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Tentu banyak pertanyaan mungkin yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu peserta, tapi waktu juga yang membatasi kita. Saya sepakat ini dulu sama Bapak Ibu peserta semua. Ada satu sesi tanya jawab gitu ya. Sepakat ya? Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mumpung ada ahlinya di sini, kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini dalam rangka menyambut puasa nanti. Mudah-mudahan kita lebih siap. Silakan. Sambil menunggu pertanyaan tadi, sebetulnya saya di awal tadi Pak Ustadz kaget juga, saya ditanya iya benar juga ya. Alhamdulillah, astagfirullah nih menyambut puasa ini gitu ya kan. Saya terus jadi berpikir Pak Ustadz, andai kalaulah puasa itu setelah puasa, kalau siapa yang bagus puasanya dapat hadiah Rubicon gitu Pak, atau motor Harley Davidson gitu ya kan, atau duit berapa miliar gitu ya. Saya kira jangankan 10 juz tadi itu Pak, tiap hari khatam Quran mungkin orang juga itu ya, orang lakukan itu. Cuma permasalahannya sebagaimana yang disampaikan Pak Ustadz tadi itu, hadiah yang disediakan Allah, hadiahnya puasa itu kan langsung dari Allah ya Pak Ustadz ya. Nah itu yang disebutkan tadi, kalau nggak salah saya catat tadi itu, pertama yang meningkat ketakwaannya begitu ya, terus dimasukkan surga nanti kan begitu ya, terus derajatnya dinaikkan, berarti artinya lebih dekat lagi kepada Allah. Semua hadiah itu kebanyakan itu nanti di surga kan begitu ya Pak Ustadz ya, di akhiratnya. Hari ini di dunia itu apa hasilnya? Nah, kalau misalnya tadi seperti Rubicon itu tadi ya, atau Harley Davidson tadi itu, saya kira tutup semua, tidak apa-apa ini, universitas sekalipun gitu kan ya, tidak apa-apa. Nah yang jadi pertanyaan mungkin gimana nih Pak Ustadz, hari ini semua orang itu sudah memandang apa yang tampak kan gitu. Kalau yang nggak tampak, misalnya surga, neraka, pahala gitu, itu ya untuk keyakinannya itu hari ini udah masuk zaman yang susah banget nih Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz punya trik-trik atau strategi tertentu gitu ya, untuk membangkitkan semangat kita lagi. Karena kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu, tidak memiliki iman, kata Pak Ustadz itu tadi, wajar orang ya akhirnya ya astagfirullah itu Pak. Sehingga banyak sekali orang yang tidak puasa kan akhirnya padahal muslim kan gitu. Mungkin itu saya ingin dapat trik dari Pak Ustadz nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Umar yang sedikit ya bertanya dan menyambung daripada apa yang kita sampaikan tadi. Intinya kan bagaimana kita itu bisa lebih ya, kita bisa meningkat segala sesuatunya di bulan Ramadan ini, dan kita memiliki ending ya, endingnya adalah berupa pahala, kemudian berupa kebahagiaan, berupa surga yang dijanjikan oleh Allah. Ini kan semuanya di akhirat gitu. Kalau di dunia ini bagaimana? Di dunia kita nggak ada yang Allah janjikan. Yang dijanjikan hanyalah sehat, sumu tasiyahu. Engkau berpuasa, engkau sehat.
Semuanya kembali kepada keimanan, ya, semua kembali kepada keimanan kita. Karena kita puasa itu kan Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina, Allah memanggil, hai hamba-hambaku yang beriman. Jadi kalau tidak hamba-hambaku yang beriman, kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Orang yang hanya sekedar berpuasa atau puasanya ikut-ikutan pun dia tidak akan mendapatkan ending itu, tidak akan mendapatkan. Allah seru, yang Allah seru kan orang-orang yang beriman, gitu, orang-orang yang punya iman. Jadi bagi kita yang mau melakukan ya berpuasa, otomatis orang-orang yang sudah siap imannya, orang-orang yang sudah menata hatinya, ya, orang-orang yang sudah melapangkan dadanya ini, ya, untuk siap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak siapkan seperti itu, tidak disiapkan marhabat itu rohaba, dada kita lapang gitu, hati kita lapang, hati kita jernih, tidak ada sedikit pun ya yang ada kegalauan dalam diri kita, nggak ada. Keterpaksaan itu sudah nggak ada lagi. Ya, keterpaksaan itu sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah cinta. Yang ada itu adalah muncul cinta. Semakin kita beriman, semakin muncul kita cinta kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Dari puasa, dari menit demi menit itu kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus beristighfar, itu masya Allah, indahnya itu di situ. Bagi orang-orang yang memang merasakan. Tapi bagi orang-orang tidak merasakan, bagi orang-orang yang munafik itu bagaikan terbakar. Dia puasa itu bagaikan terbakar. 1 menit dia tidak makan, 1 menit dia tidak makan lagi, 1 menit lagi tidak makan lagi. Dia dari waktu ke waktu itu merasa terbakar. Ya, maka orang-orang yang banyak dosanya itu juga dia terbakar. Ketika bulan Ramadan itu ikut Ramadan itu bersebarannya membakar, seakan-akan membakar dosa-dosa kita. Tapi bagi mereka orang-orang yang beriman itu biasa. Makanya Rasulullah perintahkan sebelum berpuasa itu kan ada persiapan, ya. Ada persiapan. Apa persiapan? Banyak puasa di bulan Sya'ban, banyak berpuasa di bulan Rajab supaya tidak kaget. Ada persiapan jasmani, ada persiapan jasmani. Apa persiapan jasmani ya? Persiapan tubuh kita, olahraga. Ya, olahraga, pagi lari. Saya pagi lari, Pak, alhamdulillah. Ya kan? Ada persiapan yang sifatnya juga kebutuhan pokok kita makan. Karena kita mau puasa, Pak, jangan ngegas-ngegas makannya. Kalau orang makan kan makan gitu. Nah, ini maksudnya mau puasa boleh tahan dikit makannya, makin dikit. Pas puasa tidak terkejut. Mohon maaf, kadang banyak di hari pertama puasa sampai hari ke-7 orang puasa akhirnya sakit, terkejut. Sakit. Akhirnya apa? Tidak bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kita belum siap. Maka ada persiapan sebelum Ramadan. Jasmaniah yang sudah siapkan, rohaniah, roh tadi disiapkan. Kalau roh kita tidak disiapkan, tidak bisa akan memaksimalkan ibadah apapun di bulan Ramadan. Jasa dia kita kuatkan, maliyah kita kuatkan, harta juga dikuatkan, Pak. Karena jangan sampai di bulan Ramadan nanti tidak ada 1.000 pun yang kita sedekahkan, rugi kita. Karena Ramadan adalah saat kita menanam kebaikan, Ramadan adalah saat kita bersedekah, Ramadan saatnya kita berbagi, Ramadan adalah saatnya kita peduli, Ramadan adalah saatnya kita melihat kanan kiri kita. Ramadan kita harus memberikan buka puasa kepada orang lain. Pahalanya apa? Sama dengan menggandakan puasa kita. Kita memberikan 1 buka orang puasa, maka pahala kita terganda 2. Yang kita berikan 100 orang, maka 100 orang yang kita gandakan pahala puasa kita. Kalau setiap hari, maka berapa kali kita harus berpuasa? 1 bulan Ramadan kita masya Allah bagaikan 1 tahun berpuasa. Kenapa? Kita menggandakan berbuka puasa kepada orang lain. Contohnya kalau kita di Masjidil Haram itu masya Allah tidak akan kelaparan kita. Kalau Masjidil Haram waktu puasa makanan apa segala macam penuh semuanya. Mereka mengetahui dengan keimanan, mereka berlomba-lomba memberikan. Ya, kalau kita kan tidak, kita masih pikir-pikir, ya, sepikir-pikir mau memberikan. Ya, ini yang belum nampak di kita. Nah, kalau ini kita muncul dari kita, mulai daripada kita nanti misalkan puasa sama-sama, jadi sering kita buka puasa bareng-bareng. Misalkan 1 bulan ini misalkan 4 kali puasa, buka puasa bersama di masjid ini, masya Allah kan, makin banyak keberkahan itu, kebersamaan
bersama itu luar biasa, dasar. Karena puasa itu adalah pelajaran terbaik dalam hidup kita. Pelajaran terbaik dalam hidup kita. Ya, kalau kita melihat hari ini, masya Allah, sebenarnya miris. Orang Islam itu banyak sekali orang yang puasa itu luar biasa banyak. Ya, kalau ingin tahu kita puasa, ya pergilah ke pasar. Masya Allah, di pasar itu orang berjilbab pakai kopiah kan apa, tidak puasa, makan minum kopi ditunjukkan dia gitu. Tapi karena puasa kan bulannya yang puasa. Saya cukup puasa. Bukan puasa, tapi puasa. Nah ini, ya, yang sekalian ya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kira-kira apa lagi? Baik, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, nanya lagi saya. Paham semua kayaknya. Satu lagi boleh Pak Ustaz? Jadi tadi disampaikan jangan sampai kita puasa itu cuma nggak dapat apa-apa gitu ya. Ya dapat sih, dapat puasa hausnya gitu kan ya, dapat capeknya, ngantuknya kan begitu. Nah itu kalau boleh nanya Pak Ustaz. Oh tentunya boleh, saya sih tanya jawab ya kan. Saya mau nanya apa cirinya Pak Ustaz? Puasa kita itu diterima oleh Allah gitu ya. Ada satu syarat, setiap amal itu amal yang betul-betul karena Allah aja, lillahi ta'ala gitu ya, karena ikhlas lillahi ta'ala. Nah kalau misalnya mau dilebarkan Pak Ustaz, pertanyaan tidak hanya puasa saja, tapi setiap amal kita. Contohnya seperti di awal tadi astagfirullah itu tadi Pak Ustaz. Setiap habis sholat kita ya berapa kali ya? Minimal 3 kali lah ya. Pak Sultan itu lebih panjang tuh biasanya kalau habis sholat. Satu saya lihat lebih lama. Astagfirullahnya itu panjang gitu ya. Kan bagus tuh. Nah, tapi cirinya apa sih? Kalau kita minta ampun sama Allah itu terus diampuni gitu. Lebih penting lagi kan diampuninya itu Pak Ustaz. 1000 kali lah kita minta ampun. Ternyata tidak diampuni sama Allah gitu kan. Nah syukur-syukur kalau sekali minta ampun sudah diampuni semua tuh dosa kita semuanya kan gitu ya. Nah saya ingin saya tanyakan apa cirinya Pak Ustaz? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Terima kasih Pak Modern. Jadi cirinya kalau kita itu mendapatkan ampunan Allah atau amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala al jazaa'ul ihsan bil ihsan. Tidaklah sebuah kebaikan itu kecuali harus melahirkan sebuah kebaikan. Jadi tanda kalau amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah kalau kita melakukan kebaikan kemudian kebaikan itu bertambah lagi kebaikan. Itu cara yang tidak diterimanya apabila kebaikan yang kita lakukan itu ternyata tidak dilakukan itu. Ya, kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih, tapi di bulan Ramadan tok. Setelah Ramadan tidak disolat. Puasa Ramadan di bulan Ramadan tidak dipuasa. Ramadan 10 juz, di luar Ramadan 1 lembar. Tidak. Artinya kebaikan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah manakala dilakukan secara kontinu. Hadisnya kan sudah jelas itu ya. Ya, ahabbu amal ilallahi ya ma adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang dilakukan terus menerus. Ya, adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit. Tidak apa-apa, salat haji 2 rakaat terus dilakukan. Tidak haji 1 juz terus dilakukan. Tidak apa-apa zikir, la ilaha illallah 100 kali, besok terus 100 kali. Tidak, jangan sekali zikir 1000 kali sampai pingsan. Terus itu tidak zikir lagi. Nah Allah tidak suka. Ya amalan seperti itu tidak suka. Ya adwamuha wa in qalla. Ya yang kontinu dilakukan wa in qalla walaupun sedikit. Walaupun kecil amalan, walaupun ringan, tapi dilakukan terus-menerus. Ya, karena apa? Jazaa'ul ihsan bil ihsan. Kebaikan itu harus melahirkan kebaikan. Orang yang sudah melakukan satu kebaikan, dia harus melahirkan kebaikan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Seperti itu tanda bahwasanya kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terbukti bahwasanya amal yang kita lakukan bukan hanya ikut-ikutan, amalan yang kita lakukan itulah bukan terpaksa. Ya, nah seperti itu. Nah, Bapak sekalian. Minimal kalau kita ya minimal berbicara kita minimal
Artinya ketika kita puasa tadi betul-betul kita ikhlas tadi. Makanya syarat diterima puasa itu adalah ya manakala adalah ihtisaban, dalam rangka mengharapkan ridho Allah. Harus puasanya harus pas benar. Lemes memang lemes ya, tapi ikhlas, jangan sampai keluar atau sampai marah-marah. Ya, ada anaknya agak gaduh sedikit, marah. Wah, lagi puasa. Apa astagfirullahaladzim. Jaga bohong emosi ya, pulang dari rumah. Pulang dari rumah, mak lagi datang nanya, "Kenapa? Mak datang kok nih? Lah ketemu ngajar nek puasa nek masak apa lah?" Sabar, bohong. Hilang nanti pahala puasa. Bahaya nih. Ya, ini sedikit ucapan tapi bahaya bisa menghilangkan pahala puasa kita dari pagi sampai sore, dan hilang puasa kita. Tidak ikhlas tadi ya, jatuhnya tidak ikhlas gitu. Ya, tapi walaupun capek datang ke rumah tetap senyum gitu ya. Tidak, ya tetap senyum, layani, kalau ketemu suami layani. Gitu ya, beres. Nggak puasa apa boleh? Nggak boleh juga. Nanti alasan tadi ini nggak puasa. Nggak boleh. Kalau nggak puasa ya kan terus melahirkan kebaikan dari istiqomah tadi. Susah kadang. Maaf ya, kadang kita ini kadang di dunia kerja, kadang dengan teman, kadang iri-irian, dengki, masya Allah. Ini nggak tahu bulan puasa pun lagi lah ngomong tidak berhenti di kamar gitu. Aduh, ayo ini macam ini. Hilang habis puasa ini. Maka kita harus belajar bagaimana mengetahui pembatal puasa itu. Termasuk kita menggunjing tadi itu bisa membatalkan puasa itu. Kalau sering terus kita lakukan tadi, bisa batal puasa kita tidak dimakna sama sekali. Jadi kita makanya Rasulullah katakan, rubba shaimin la yajid lisan ila ju'ul atas. Banyak orang yang berpuasa itu kenapa? Yang didapatkan apa? Tidak apa-apa yang didapatkan. Ila ju'ul atas, kecuali lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga. Ya kenapa? Tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa membedakan antara saya ini sedang puasa atau tidak. Ya, kalau sedang digunjing sama orang, kata Rasul apa bilang? I'm fine. Saya sedang berpuasa. Ya, saya sedang berpuasa. Jadi kalau diajak digunjing orang, udah diamin saja. Saya sedang puasa. Supaya apa? Terjaga. Rasul sudah memberikan cara. Rasul sudah memberikan trik gitu ya, agar apa? Menjaga amalan kita tadi tetap sempurna. Amalan puasa itu sempurna. Jangan kemudian kita hilangkan pahala puasa yang luar biasa. Sangat banyak sekali ya kesempurnaan di bulan puasa. Kira-kira begitu ya. Nanti terus panjang. Ulang-ulang. Terima kasih banyak Pak Ustadz tadi, sudah banyak yang disampaikan tadi, dan harapan kita yang akan nanti mohon doanya mohon doa untuk kita semua, semoga dalam puasa yang akan datang ini kita menjadi insan yang lebih baik lagi, insan kamil gitu Pak Ustadz ya. Ya, ciri-cirinya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Mohon Pak Ustadz memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ikhwani as-salihah min rahmati wal maghfirati wal jannati al-fatihah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syakirin. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Sehatkan jiwa dan raga kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkan roh kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan hati kami untuk siap menerima datangnya bulan Ramadan ya Allah. Panjangkan usia kami beserta keluarga kami ya Allah untuk bertemu bulan Ramadan 1444 Hijriah ini ya Allah. Ya Allah, tebalkanlah keimanan kami agar supaya kami mampu mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Rabbana ya ilahana, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan pikiran kami, jauhkanlah kami daripada dosa, jauhkanlah kami daripada iri, jauhkanlah kami daripada
Jauhkanlah kami dari prasangka buruk, jauhkanlah kami dari sifat suudzon, jauhkanlah kami dari sifat sombong, angkuh, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan amalan-amalan yang mulia, dekatkanlah dengan amalan-amalan yang terpuji. Jadikanlah kami orang-orang yang memiliki hati yang bersih, pikiran yang bersih, jiwa yang bersih. Gerak dan langkah kami yang dalam hidup ini. Ya Rabbana ya ilahana, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami yang telah lalu, ampunilah dosa kami yang nampak, ampunilah dosa kami yang tidak nampak, ampunilah dosa kami di waktu kami kecil, ampunilah dosa kami di waktu kami remaja, ampunilah dosa kami ketika kami lalai, ketika kami tidak sadar bahwa kami berbuat dosa. Ampunilah dosa kami ya Allah, dosa kami hari ini dan dosa kami akan datang ya Allah. Jadikanlah Ramadan yang akan datang hari ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini adalah ajang kita untuk beramal, menambah amalan ibadah sebagai bekal kami kehidupan di akhirat kelak ya Allah. Ya Rabbana ya ilahana, Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha wa khairan illa farqa wa la hamdan illa farasna wa la layna illa qadina wa la marida illa shafaina wa la qala illa hadaita wa la 'ayna illa shakarta wa la hajata